warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah jika seperti itu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Tetap patuhi protokol kesehatan ya kalau mau melakukan kegiatan di luar rumah. Oke, baiklah. Sebelum memulai nih, Mbak mau tanya dulu. Hari ini kalian sudah melakukan kegiatan baik apa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain? Sudah melakukan kegiatan baik belum hari ini? Sudah, Kak. Membantu teman, Mbak. Membantu teman. Deka, apa Deka? Bantu orang tua, Kak. Oke, masih di rumah ya Deka ya? Iya, Kak. Oke, kalau yang lain bagaimana? Sama, Kak, membantu orang tua. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk membantu sesama. Baiklah, sebelumnya Mbak ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik sekalian karena telah bersedia untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doanya. Mungkin boleh yang cowok ya untuk memimpin doa. Please boleh. Oke, marilah teman-teman sebelum kita memulai konseling kelompok pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Hafiz yang sudah membantu untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman sekalian, di sini ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok belum? Udah, Mbak. Udah, Mbak. Kak. Oh, banyak yang sudah ya, lumayan banyak yang sudah. Boleh nggak perwakilan satu untuk menjelaskan apa sih itu kegiatan konseling kelompok? Ada yang bersedia untuk menjelaskan? Deka boleh, Kak. Boleh, silakan Deka. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi kalau menurut Deka, konseling kelompok itu adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yang mana di dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengentaskan masalah konseling dan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi di dalam konseling kelompok ini kita bebas untuk berargumentasi, menyampaikan ide, dan juga kita saling berpendapat untuk membantu menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan konseling. Mungkin itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya, Deka. Benar ya apa yang diungkapkan oleh Deka tadi, dan akan kembali Mbak jelaskan bahwasanya konseling kelompok itu merupakan kegiatan konseling yang dilaksanakan secara berkelompok ya, yang bertujuan untuk membahas masalah dari anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, kalau kegiatannya offline, itu biasanya kita berkumpul, duduk melingkar, berkelompok, itu di suatu tempat atau di suatu ruangan,
Nah, karena kita ini masa pandemi ya, yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara tatap muka, masih ada juga yang masih di rumah ya, maka kita menggunakan pertemuan secara virtual, yaitu melalui Zoom meeting ini. Nah, di sini Mbak itu sebagai pemimpin kelompok yang bertugas, yang berperan sebagai fasilitator untuk untuk mengarahkan kegiatan konseling kelompok ini. Sedangkan adik-adik sekalian itu sebagai anggota kelompok yang diharapkan juga dapat aktif ya, dapat aktif dalam kegiatan ini, aktif dalam memberikan pendapat, aktif dalam mendengarkan pendapat orang lain juga. Tapi harus ada norma yang berlaku. Harus sopan, menggunakan bahasa yang sopan gitu. Jangan mencela omongan orang lain dan sebagainya. Seperti itu ya. Mbak harap adik-adik sekalian dapat bersikap terbuka dan sukarela dalam mengungkapkan apa saja yang sedang dialami saat ini. Berupa masalah atau itu berupa pendapat, tidak apa-apa. Di sini kita sama-sama sharing gitu. Oke, sampai sini sudah bisa dimengerti, teman-teman? Oke, nah pada kegiatan konseling kelompok ini juga bersifat rahasia. Ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi, kita tidak boleh memberitahukan informasi atau data di anggota kelompok ini, di kelompok ini untuk diberitahukan kepada orang lain. Harapannya kita sama-sama menjaga rahasia di kelompok ini ya. Kita saja yang tahu, tidak perlu untuk diomongkan kepada orang lain. Nah, adapun cara pelaksanaan konseling kelompok pada sesi pengungkapan masalah, nanti masing-masing dari anggota kelompok itu akan mengungkapkan permasalahan masing-masing. Nah, setelah itu kita akan menyepakati bersama masalah siapa yang hendak dibahas. Tentunya itu dengan kesepakatan kelompok. Namun, masalah yang sudah terpilih itu misalnya masalah DK. Nah, kita harus minta persetujuan DK dulu. Apakah DK setuju, apakah DK bersedia untuk masalahnya dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, oke. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Karena waktu kita ini terbatas ya, kegiatan konseling kelompok ini dilaksanakan dengan 60 menit. Jadi kita bisa memaksimalkan waktu sebaik-baiknya. Nah, kita belum kenalan ya, belum kenalan. Di sini sudah saling kenal semua kah? Ada beberapa yang kenal Yun. Oke, yang lainnya gimana? Ada BK angkatan 19, ada juga angkatan 20 sepertinya ya, Indah. Sudah kenal belum sama Indah? Sudah, Kak. Oke, sudah kenal ya. Tapi karena kita ini sedang melakukan kegiatan, nggak ada salahnya juga kan kalau kita saling mengenal satu sama lain lagi. Baik, kita kenalan dulu ya. Nanti perkenalannya itu menyebutkan nama, hobi, dan suara binatang yang disukai. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Kak. Oke, perkenalannya akan dimulai dari Mbak dulu ya. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama Mbak Wahyuni. Mbak hobinya masak, cooking. Miau. Oke, boleh dilanjutkan? Siapa yang mau duluan?
Nggak apa-apa, hidupin fitur mikrofonnya. Yuk, siapa yang mau duluan? Kita kenalan nih. Tahu mau ditunjuk satu-satu. Oke, yang ada di layar dulu ya. Yang paling pertama itu ada Hafiz. Silakan, Hafiz. Oke, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Arif Hafiz dari PPKN 2018. Hobi ya, hobi ngedesain sama bikin video ataupun film. Suara tadi, apa ya? Aku sayang sama kamu. Suara buaya. Oke, beneran suka buaya, Hafiz. Oke. Boleh dilanjutkan kepada Deka. Baik, Kak. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Deka Pramikasari. Hobi lebih ke menulis yang paling dominan. Kemudian suara yang paling disukai meong. Oke. Dilanjutkan dengan Noviana Aziza. Perkenalkan, nama saya Noviana Aziza, biasa dipanggil Aziza. Saya dari BK angkatan 2019. Hobi nonton. Terus kalau misalnya suara hewan yang disuka itu kucing, miau. Oke, banyak yang suka kucing ya. Cat lovers. Oke, ada Misna. Silakan Misna. Baiklah, perkenalkan nama saya Mista Febrieti, biasanya dipanggil Misna dari BK Angkatan 2019. Terus hobinya nonton. Suara hewan yang disukai, B. Bervariasi ya. Suka kambing. Suka kambingnya apa suka makan kambing nih? Oke, kita lanjutkan ke De Indah Margareta. Perkenalkan, nama saya Indah Margareta dari Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020. Hobi saya membaca dan menulis puisi. Kalau suara hewan yang disuka itu miau. Makasih. Oke. Bertambah ya pencinta kucing di sini. Terima kasih. Kita lanjut ke Itsmi. Silahkan Itsmi. Baik semuanya, perkenalkan saya Ismi Putri, biasa dipanggil Ismi dari BK 2019. Hobi memasak dan menonton. Untuk suara binatang yang disukai sama seperti teman-teman yang lain, yaitu kucing, miau. Makasih. Oke, terima kasih semuanya yang sudah memperkenalkan diri. Semoga kita dapat menjalin hubungan yang baik ya, hubungan yang sehat. Kalau nanti ketemu teman-temannya di jalan, jangan lupa ditegur. Ketemu saya juga, kita bisa bertegur sapa untuk menjaga tali silaturahmi kita. Baiklah, terima kasih semuanya. Kita sudah saling mengenal ya. Nah, agar kita lebih nyaman lagi nih untuk berkomunikasi, untuk berdiskusi, untuk membahas permasalahan yang ada di kelompok ini, kita mengikrarkan janji kerahasiaan dulu ya. Nah, nanti silakan ikuti ikrarnya setelah Mbak. Mungkin sekarang boleh teman-teman dihidupkan fitur mikrofon. Oke. Boleh letakkan tangan di sini, dada sebelah kiri. Oke, kita mulai ya. Janji konselor. Janji konselor. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, dan memelihara
menerima, menyimpan, dan memelihara, menjaga serta merahasiakan menjaga serta merahasiakan segala data atau keterangan segala data atau keterangan yang saya terima, baik dari konseli saya, atau siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui orang lain. Oke, silakan diturunkan tangannya. Baik, terima kasih semuanya. Kita sudah mengikrarkan janji kerahasiaan. Semoga kita konsisten dalam menjaga kerahasiaan di dalam kelompok ini. Nah, baiklah, di sini kita akan masuk pada sesi pengungkapan masalah ya. Namun sebelum itu saya akan kembali menjelaskan mengenai konseling kelompok tadi. Takutnya ada yang lupa kan? Jadi konseling kelompok ini, kegiatan kita pada hari ini itu merupakan konseling kelompok, di mana konseling diberikan kepada kelompok untuk membahas permasalahan anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Maka dari itu, marilah kita aktif dalam kelompok ini, aktif dalam mengungkapkan pendapat, aktif dalam mendengarkan ya, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan mengungkapkan permasalahan masing-masing. Nanti kita akan menyepakati bersama satu permasalahan yang hendak kita bahas. Setelah itu kita akan eksplorasi, kita akan mengulik lebih dalam mengenai permasalahan yang terpilih nanti. Untuk selanjutnya akan kita berikan solusi atau alternatif pemecahan masalah yang dapat membantu anggota kelompok yang terpilih masalahnya dalam menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Nah, baiklah, sampai di sini sudah siap belum nih untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Siap lah, Kak. Oke, namun sebelum itu kakak mau ini dulu deh, mau tes fokus kalian dulu. Ada tebak-tebakan. Boleh ya? Boleh, Kak. Oke, Mbak izin share screen terlebih dahulu. Kita ice breaking dulu deh. Bentar ya. Kita main tebak-tebakan. Kelihatan belum? Nah, kelihatan belum ini, teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke, kira-kira ini hewan apa nih? Ada kakinya, ada bulunya, buntutnya. Kuda. Kuda. Yang lain, hewan apa nih? Jerapah. Kuda, jerapah. Ada lagi? Kuda. Oke, kita lihat ya, benar nggak ini kuda? Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Wah, salah dong, jerapah sama kuda. Jadi apa nih ini? Hiu. Tapi kalau dibalik, kuda, seperti kuda. Di sini seperti hiu. Oke, selanjutnya ya. Nah, apa nih? Ayo. Ayam. Ayam ya. Ayam. Ada lagi? Ikan. Buntut itu. Ayam, ikan. Ada lagi yang mau nebak? Tebak-tebak tidak berhadiah.
Sudah, kita lihat ya apa ini. 1, 2, 3. Oh, penguin. Penguin berkepala panda. Iya. Oke, oke. Sekali lagi deh. Nah, apa nih? Ada belalai, badannya besar. Aku yakin ini ayam. Ayam. Masih bertahan dengan ayam. Yang lain gimana? Apa nih? Elang, Kak. Elang. Ayam, elang. Apa lagi? Sudah. Sependapat. Elang, ayam. Beruang. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3. Oh, apa nih? Gorila. Gajah berkepala gorila. Oke, sekali lagi deh, sekali lagi. Nah, ini Ikan. ikan. Ada lagi yang mau nebak? Kelelawar. Kelelawar. Ikan kelelawar. Ada lagi yang mau nebak? Buaya, Kak. Buaya. Ini conclusion-nya yang dia terbang. Burung. Apa nih? Badak. Nggak ada lagi. Kelelawar, burung. Oke, kelelawar, burung, ayam, ikan. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Oh, burung berkepala serigala. Benar tadi, Noviana Aziza. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay. Oke, gimana? Udah fresh belum? Udah, Mbak. Udah ya? Sudah. Oke, Mbak, stop share screen dulu. Oke, nah dari tebak-tebakan itu, apa yang bisa kita, makna apa yang bisa kita ini dapat? Ada yang mau mewakili nggak? Jangan lihat cover, Mbak. Kan kayak tadi kan tuh kita lihat tuh awalnya kayak badannya tuh gajah, tapi rupanya yang kepalanya gorila, terus yang tadi serigala tapi badannya burung kayak gitu. Jadi jangan mudah menilai orang dari apa yang kita lihat kalau kita nggak tahu sebenarnya itu gimana. Oke, cerdas. Ada yang lain lagi yang mau berpendapat? Jangan lihat setengah. Yang lihat Kita harus melihat kesempurnaan. Wih, tapi nggak ada ya makhluk yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Apa tuh? Nabi Muhammad. Wih, Masya Allah. Oke, Gicap. Deka tadi mau berpendapat? Hampir sama, Kak. Udah disampaikan sama teman-teman. Oke. Terima kasih ya semuanya. Semuanya bisa menangkap pesan yang positif dari tebak-tebakan tadi. Sebenarnya tebak-tebakan tadi itu bermakna juga. Kalau sesuatu itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda bisa bermakna lain. Gitu. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, sekarang sudah kenalan, sudah tebak-tebakan, sudah nyaman ya. Apakah sudah bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya? Sudah, Mbak. Bisa, Pak. Oke, nah tahap selanjutnya itu sesi pengungkapan masalah. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di awal, karena KKP ini bertujuan untuk membahas permasalahan anggota kelompok, jadi silahkan kepada teman-teman sekalian untuk mengungkapkan masalahnya masing-masing. Silahkan teman-teman yang mau pertama, yang mau mengungkapkan permasalahannya.
Yuk, apa mau ditunjuk lagi nih? Oke, kok diam semua sih? Tunjuk aja, Mbak. Tunjuk aja ya, masih malu-malu. Oke, kita tunjuk yang di sini dari sebelah kanan. Ada Misna. Silakan Misna. Kalau permasalahan akhir-akhir ini susah ngatur waktu, Mbak. Mbak masih ke mute. Sorry ya, ke mute. Oke, terima kasih Noviana yang sudah mengingatkan kepada Misna. Sudah selesai deh masalahnya itu aja. Ya, Mbak. Oke, terima kasih Misna. Kita lanjut ke Noviana Azizah. Masalah saya akhir-akhir ini cukup banyak, Mbak. Tapi yang paling menonjol itu yang pertama minat belajar tuh menurun sama stres karena numpuk tugas. Apalagi ini kan mau UAS, jadi tugasnya tuh deadline-nya tuh benar-benar mepet-mepet semua kayak gitu. Jadi buat stres. Mbak. Oke, stres ya. Terima kasih Noviana. Lanjut ke Deka. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau sendiri permasalahan yang sedang dialami akhir-akhir ini mungkin lebih ke time management ya Kak, kurang mengatur jadwal lebih baik lagi gitu, karena benar yang dikatakan oleh teman-teman tadi, sudah mulai UAS, tugas juga sudah mulai menumpuk, kegiatan-kegiatan yang lainnya juga ada juga, jadi bingung aja Kak gitu, mau menyelesaikan yang mana dulu. Oke, terima kasih Deka. Ada De Indah. De Indah Margareta. Silakan De Indah. Masalah yang dialami akhir-akhir ini tuh lebih ke belajar yang kurang karena tertekan juga sama kayak Kak Misna sama mau UAS ini, jadi semakin tertekan jadi semakin ngerasa motivasi tuh kurang gitu Kak. Oke, terima kasih Bu Indah. Kita ke Arif. Arif Hafiz, silakan Hafiz. Oke, terima kasih Mbak. Sebenarnya masalah saya ini agak aneh karena itu berbalik dari teman-teman yang lain. Masalah saya itu saya merasa bosan, tidak ada yang bisa saya kerjakan. Bosan karena Menurut saya gini, ini juga sebentar lagi UAS, tapi menurut saya ya UAS ya biasa, ya pasti akan terjadi, ya kerjain aja seperti itu. Kerjakan dan lupakan. Jadi ya apa sih, bosan aja gitu, nggak ada yang dikerjakan, tugas nggak menumpuk, UAS ya UAS. Ya harus apa seperti itu. Apakah ini kuliah? Seperti itu. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Hafiz. Kita lanjut ke Itsmi. Silakan Itsmi. Ya baik, terima kasih Kak. Jadi kalau masalah ini akhir-akhir ini itu kurangnya semangat belajar di akhir semester. Kadang juga mau ngerjain tugas itu ngumpulin niatnya juga susah gitu, Mbak. Butuh waktu yang cukup lama gitu untuk jeda dari satu tugas ke tugas yang lain. Mungkin itu sih Kak. Oke, terima kasih Itsmi. Baik teman-teman, di sini kita ada beberapa permasalahan ya. Masalah dari Misna dan Deka itu mengenai manajemen waktu yang kurang baik. Terus ada masalah Ziza, itu minat belajarnya menurun karena stres, karena UAS ya. Sekarang lagi banyak UAS, tertekan mungkin, jadinya stres gitu. Ada Indah, itu motivasi belajarnya rendah karena
tertekan juga sama keadaan. Terus ada masalah dari Hafiz, itu lebih ke burnout ya, jenuh dalam kegiatan sehari-hari, flat aja gitu. Terus permasalahan dari It's Me itu semangat belajarnya menurun. Sama kayak yang Indah, tapi Indahnya merasa tertekan aja gitu. Kalau It's Me-nya lebih ke semangat belajar yang menurun. Nah, dari permasalahan-permasalahan teman-teman sekalian ini, kira-kira masalah siapa nih yang mau kita bahas terlebih dahulu? Coba satu-satu ngomong, masalah siapa sih yang mau kita bahas hari ini? Kalau Novian Azizah, mau masalah siapa, Dek Zizah? Ini bahas. Masalah Deka sama Misna, Kak. Masalah TK sama Misna, manajemen waktu ya. Oke, terima kasih. Kalau Hafiz, masalah siapa Hafiz? Masih ke mute, Hafiz. Oke, masalahnya mirip-mirip semua sih sebenarnya. Siapa ya? Boleh sih si De Novita Aziza tadi. Oke, masalah mengenai stres karena tugas. Minat belajarnya menurun juga. Oke, terima kasih. Dek Indah, voting. Kalau Indah masalahnya karena masalah Kak Ziza sedikit mirip, jadi masalah Kak Ziza mungkin. Oke, sudah 2. Terima kasih. Kalau Misna, masalah siapa Misna? Mas Aziz aja, Mbak. Aziza, udah 3 nih. 1, 2 lagi, biar adil. Deka? Mungkin lebih ke masalah Jija juga, Kak, karena gimana ya, kalau untuk permasalahan Jija kan udah tahap stres gitu. Nah, permasalahan Jija aja, Kak, yang kita bahas untuk kesempatan hari ini. Oke, terima kasih Dek Deka. Kalau It's Me, bagaimana It's Me? Boleh juga Kak, permasalahan dari Aziza. Oke, votingnya lebih banyak dari memilih masalah Azizah ya. Nah, kita tanya dulu nih sama Azizah. Kak Azizah bersedia nggak kalau masalahnya dibahas hari ini? Bersedia, Mbak, insya Allah. Alhamdulillah, kalau begitu langsung saja boleh diceritakan Azizah masalah yang sedang dialami pada saat ini secara jelas. Silakan. Jadi gini, Mbak, karena kan udah semester 5 itu tugasnya itu udah benar-benar kayak kompleks gitu ya, Mbak. Misal nih, kayak kemarin tuh buat proposal, buat artikel. Dan itu tuh syarat untuk UAS gitu, ada syarat untuk UAS dan emang itu UASnya kayak gitu. Nah, deadline-nya itu deket-deketan semuanya, kayak tadi malam itu jam 12 malam artikel, hari ini deadline proposal, terus juga besok ada tag video untuk UAS juga kan, Mbak. Dan itu banyak lagi, belum yang project-project per kelompok kayak gitu. Nah, itu sebenarnya tuh udah dikasih dosen tuh jauh-jauh hari deadline-nya, tapi karena minat belajarnya itu tuh udah rendah, Mbak, berkurang gitu minat belajarnya. Jadi tuh kayak ngulur-ngulur waktu. Nah, masuk juga nih prokrastinasi kan. Nah, dari situ pas udah nggak apa, kayak nggak sadar aja tiba-tiba udah datang gitu tenggat waktunya. Nah, di situ tuh langsung pening. Sebenarnya tuh juga ngulur-ngulur waktu itu bukan untuk berleha-leha, Mbak, tapi ada kesibukan lain seperti ngajar dan desain, ada satu urusan gitu, pokoknya itu wajib desain kayak gitu kan. Dan itu benar-benar banyak. Makanya itu juga masuk juga ke kesulitan memanage waktu kayak gitu. Sebenarnya kalau permasalahannya kompleks, Mbak, semua itu di situ. Makanya udah minat belajar rendah, terus juga banyak kesibukan lain, dan akhirnya ngulur-ngulur, pas sudah ada jatuh tempo untuk ngumpul tugas malah kebingungan sendiri, jadi stres kayak gitu, Mbak.
Ya sebenarnya bisa sih, udah biasa juga kan kayak kerja rodi semalaman langsung ngerjain deadline tuh bisa, tapi kan nggak sehat juga Mbak kayak gitu, dan takutnya juga hasilnya nggak maksimal kayak gitu Mbak. Mungkin gitu dulu. Oke, baiklah. Terima kasih, Azizah. Nah, teman-teman, di sini Azizah memiliki permasalahan karena kekompleksan tugas yang besar ya. Tugasnya itu apa namanya sebagai syarat untuk UAS. Dan dari kekompleksan tugas yang dimiliki oleh Azizah itu deadline-nya berdekatan juga. Terus sebenarnya tugas itu tuh dari jauh-jauh hari, tapi karena ada kegiatan lain yang harus diselesaikan, jadinya ditunda-tunda terus. Ini termasuk prokrastinasi aktif ya. Dari sana juga ada juga faktor sulit untuk mengatur waktunya. Nah, di sini adik-adik sekalian ada yang ingin bertanya kepada Azizah mengenai masalah ini? Saya Mbak. Oke, boleh. Oke, untuk Dek Aziza, angkatan 2019, semester 5, prodi apa Dek? BK kan? Iya Kak, prodi BK. Berapa banyak organisasi yang ada ikuti? Nah, banyak itu kalau ngitung nih. 4 Kak. 4. Di 4 organisasi itu ada memegang peran penting? Jadi pengurus. Seluruh organisasi itu? Yang satu enggak, tapi karena ini satu ini enggak jadi pengurus, tapi ada satu acara besar, nah jadi panitia kayak gitu. Oke. Apakah pengurus itu tuh di bagian pengurus itu tuh bagian yang sentral? Kalau misal Adek tinggalkan, itu jadi kacau seperti itu? Alhamdulillahnya saya tuh selalu dapat amanah di bagian desain Kak. Jadi kan kalau di masa pandemi gini kan yang paling disorot orang kan media. Jadi Ya, kalau misalnya paham. ditinggalkan, ya kita terus dapat partner yang pasif kayak gitu. Jadi semuanya tuh kalau apa ke saya kayak gitu Kak. Makanya kalau ditinggalkan jadi apa kayak gitu. Oke, seperti itu jawabannya. Gimana, Fis? Terputus tadi. Mungkin bisa ulangi? Yang di bagian mana Kak tadi? Di bagian masih di di desain. Nah, kebetulan yang di agenda ini acaranya kan acara penting. Jadi dapat partner yang pasif kayak gitu. Jadi semua yang membutuhkan edit gitu ke saya jadi ngubunginnya kayak gitu. Karena yang satu ini kayak slow respon gitu, nggak peduli gitu. Oke. Ya, kakak juga pernah di situasi itu. Selanjutnya itu apakah udah di pasif ya. Jadi 4 minat belajar. Oke, nanti dulu aja lah. Oke, cukup dulu Yun. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Menanggapi dari masalah yang dialami Azizah? Saya Mbak. Oke, boleh Misna? Misna mau nanya sama Ziza, kalau dalam satu hari kira-kira berapa jam Ziza itu istirahat atau istilahnya refreshing lah? Istirahat di sini tuh kayak jam tidur ya, Miss? Iya, Zah. Gue ya. Itu paling cepet sekarang tuh tidur jam 1 pagi. Paling lama pernah kayak tadi malam jam 3. Berarti kira-kira kayak
4-5 jam cuma tidur selama 2 minggu terakhir. Baik, itu aja Mbak. Makasih Ziza. Baik, baik. Ada lagi yang mau menanggapi? Oke, ingin bertanya kembali. Oke, silakan Fis. Untuk motivasi De Aziza itu kuliah apa? Sebalik. Apa motivasi De Aziza untuk kuliah? Motivasi saya untuk kuliah itu untuk mendapatkan gelar. Cuman itu? Terus juga ya pastinya ya bergelar tapi mempunyai ilmu kayak gitu. Makanya walaupun stres yang ngerjain tugas, saya tetap serius gitu. Takut aja hasilnya kurang maksimal kayak gitu. Takut IPK turun juga. Kalau untuk perbanyak link ataupun teman seorganisasi seperti itu, apakah itu termasuk tujuan dari adik untuk kuliah? Kalau tujuan sih, kalau mendapatkan link itu nggak menjadi tujuan sih Kak. Karena organisasi itu yang saya tujuannya itu ya benar-benar pengalaman. Menurut saya kalau link itu merupakan bonus. Oke, apakah Adek udah mendapatkan pengalaman apa yang Adek inginkan? Apa yang Adek harapkan dari organisasi? Belum semuanya. Karena sejauh ini lanjut ya. pengalaman yang didapat itu kan pengalaman yang saya inginkan itu kayak benar-benar terjun ke lapangan. Karena masih pandemi kayak gini, ya hanya di rumah gitu. Paham. Oke, jadi adakah motivasi dari orang tua Adek, misal saya itu ingin membanggakan kedua orang tua saya karena saya bisa kuliah di sini, seperti itu. Apakah ada motivasi tersebut di dalam diri Adek? Pastinya ada Kak. Oke, cukup dulu Yun. Oke, terima kasih. Yang lain mau nanya nggak? Deka, Indah, Itsmi. Kalau dari Deka udah ditanyain sama Misna tadi Kak, sama. Oke. Kalau Indah, gimana Indah? Ada yang mau ditanya nggak? Atau sudah terwakilkan? Untuk ada Kak. Indah mau nanya sama Kak Ziza, waktu diberikan tanggung jawab masalah keorganisasian, apakah Kakak sudah memikirkan resikonya? Memikirkan resiko tuh udah tahu juga kan konsekuensinya gimana, tapi ini benar-benar di luar ekspektasi karena kebetulan mendapatkan partner yang kurang bisa diajak kerja sama kayak gitu. Cuman itu sih yang di luar ekspektasi. Jadi capeknya tuh capek sendiri kayak gitu loh. Oke Kak, makasih Kak. Oke, jadi di sini Dek Ziza tuh bukan stres karena akademik aja ya, tapi juga karena tugas-tugas organisasi yang menunggu. Terima kasih. Oke, tanya lagi Yun. Ada beberapa. Oke, silakan. Oke, jadi di organisasi Adek tadi ada 4 organisasi, satu itu bukan dari pengurusan. Nah, jadi yang ingin kakak tanyakan itu di 3 pengurusan itu, apakah Adek itu di Kominfo semua? Iya Kak. Adek nih sama cak kakak tapi lebih lagi. Oke, bentar ya. Oke, untuk masalah akademik, apakah ada teman untuk mengerjakan
tugas-tugas itu? Nah, karena saya tipe orang yang kalau misalnya belajar tuh nggak bisa diganggu gitu, harus sendiri. Sering tuh teman-teman bilang kayak, Ja kalau misalnya apa hubungi kami aja gitu biar kita belajar bareng. Tapi nggak bisa gitu kalau belajar bareng, malah nggak terkerjain. Mendingan itu dikasih waktu 1 jam tapi ngerjain sendiri bakal siap gitu daripada berhari-hari tapi kerja sama. Begitu kalau saya. Jadi adek itu tidak, misalnya kita nge-zoom bareng-bareng, yuk kita ngerjain satu tugas ini bareng-bareng, itu adek tidak bisa ya? Nggak bisa Kak, nggak fokus. Ya mungkin kayak ngasih solusi, ngasih saran ke mereka, oh gini loh cara ngerjainnya gitu, mungkin bisa. Tapi kalau ngerjain tugas saya nggak terselesaikan itu. Oke, sudah ada lagi yang mau ditanya guys? Atau sudah cukup jelas masalah dari teman-teman kita? Sudah bisa dimengerti dengan jelas? Oke, terakhir Yun. Ini sih pertanyaan yang selalu disampaikan oleh BEM. Jadi semisal ada agenda seperti yang adek sampaikan tadi, ada agenda dan adek ketua pelaksananya, sedangkan di hari yang sama itu ada UAS. Di apa yang adek lakukan? Apakah adek ikut agenda organisasi tersebut atau adek ikut UAS? Mana yang adek pilih? UAS Kak, karena tujuan saya kan, apalagi saya merantau kan, tujuan saya merantau ke sana kan itu untuk kuliah. Harapan orang tua juga saya di sana itu ya untuk kuliah, bukan untuk berorganisasi. Organisasi kan istilahnya kayak bonus kita untuk nyari pengalaman atau nyari relasi kan, kayak tadi kakak bilang. Apalagi itu UAS, itu yang penting nilai kita kan juga 60% tuh dari 40 atau 60 ya, itu kan dari UAS kayak gitu. Jadi kalau itu ditinggalkan walaupun bisa susulan, kayak nggak enak aja, beda aja gitu. Nah, perihal tanggung jawab di organisasi itu, kan ketua itu pun pasti ada wakil, jadi bisa diwakilkan kayak gitu. Kalau nggak ada juga ya ada lagi kan bawah-bawahnya kayak gitu. Jadi nggak hanya, bukan karena nggak ada saya acara itu nggak bakal lancar kayak gitu, nggak mungkin kan, soalnya kan banyak anggotanya kayak gitu. Itu sih Oke, Kak. terima kasih. Iya, udah sangat jelas. Oke, makasih. Oke, terima kasih ya. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari anggota kelompok kita. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi nggak? Atau mau bertanya dari angka 1 sampai 10, seberapa stres sih Azizah tuh? Seberapa rendah sih motivasi belajarnya? Atau sudah jelas teman-teman permasalahannya? Udah jelas ya? Iya, Kak. Oke, sudah jelas ya masalah dari Noviana Aziza. Baiklah teman-teman sekalian, jadi di sini teman kita Noviana Aziza itu memiliki permasalahan stres ya, stres belajar, stres akademik maupun kegiatan organisasi, di mana dia itu memiliki tuntutan di akademik untuk segera menyelesaikan tugas-tugas untuk keperluan UAS dan juga tugas berorganisasi, yaitu ngedesain tadi, tugas desainnya padat gitu, dengan keadaan partnernya yang pasif di sana. Nah, terus itu juga dalam 2 minggu terakhir, Dek Ziza ini memiliki waktu tidurnya nggak cukup banyak, yaitu 4-5 jam dalam sehari. Terus tadi juga kita ketahui bersama, tipe belajar Dek Ziza itu bukan diskusi, bukan kelompok ya, tapi lebih ke personal, sendirian ngerjainnya. Nah, dari permasalahan yang ada, kira-kira di sini ada yang pernah memiliki pengalaman yang sama nggak? Boleh dong dikasih solusinya untuk permasalahan Dek Ziza. Kali aja kan bisa dipakai Dek Ziza untuk menyelesaikan masalahnya saat ini. Boleh kalau ada yang mau memberikan solusi.
Siapa nih yang mau memberikan solusi terhadap permasalahan Azizah? Karena tujuan kita ini untuk membantu teman kita dalam menyelesaikan masalahnya. Di sini ada teman kita yang memiliki masalah. Deka, Hinda, Misna, Ismi, Hafiz. Lagi mikir ya. Lama nunggunya, biar aku duluan, Bella. Oke, boleh Hafiz, silakan. Oke. Jadi saya dapat kesimpulannya, ini masalahnya ini lumayan serius kalau menurut kakak. Soalnya kakak juga saya tidak usah manggil kakak. Saya juga udah pernah ngalamin. Jadi saya dulu kalau ini tiga di Kominfo, kakak dulu 4. Jadi 4 Kominfo itu, jadi satu hari itu harus bikin 15 pamflet. 15 pamflet, 1 banner, 1 poster, sama video. Oh itu luar biasa. Itu stresnya nak muntah, tapi yo tetap digawe ke biar. Nah, masalahnya tuh di akademik ini adek tuh deket-deket UAS kan, jadi masalahnya tuh tambah lagi. Nah tadi sebenarnya kalau kakak lihat, adek tuh udah tahu jawabannya. Yang pertanyaan terakhir, jadi menurut kakak sini adek tuh kadang adek tuh harus lepas ke ada skala prioritasnya. Adek tuh lah tahu bahwa kuliah itu lebih penting daripada organisasi. Jadi yo coba cari teman-teman yang bisa yang bisa ngehandle Kominfo-nya ataupun yang bisa desain pamflet segala macam itu. Atau coba adek diskusikan lagi dengan ketua organisasinya. Itu mungkin bisa. Kak, aku gini-gini. Nah, itu kan masalahnya ini partner aku ini apakah bisa dicari ke partner lain ataupun adakah orang yang bisa bantu aku di desain ini? Kalau tidak bisa, cak mana kak? Aku juga ada kepentingan lain seperti itu. Itu kan hak adik juga, hak adik untuk bisa kuliah ataupun bisa mengerjakan tugas-tugas kuliah tadi itu sih pentingnya. Kedua, kalau untuk motivasi adik punya galau motivasinya, adik pengen kuliah yo ini udah sangat jelas bahwa adik itu penting ke kuliah dulu daripada organisasi. Jadi saran kakak tuh coba untuk ngomong ke ketuanya dari setiap organisasi itu untuk bisa bantu adik lah. Minta cari ke ada yang bisa desain atau enggak, bisa ngurangi ngurangi pamflet tadi, ngurangi tugas-tugas adik. Paling tidak ngurangi, jangan malah jadi beban lagi. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Hafiz atas saran dan solusinya. Ada lagi yang mau memberikan solusi kepada Azizah? Biar banyak pilihan juga Azizahnya. Boleh, Indah? Masalahnya sedikit mirip, cuman Kak Aziza ini lebih kompleks. Kalau sama kayak mungkin pola tidurnya harus diperbaiki Kak, karena pola tidur yang kurang baik itu juga bisa memicu stres. Saya
Oke, terima kasih Dek Indah. Ada lagi yang memberikan solusi atau cukup? Sudah terwakilkan? Ada lagi nggak teman-teman? Udah ya? Oke, udah ya teman-teman? Oke, sepertinya tidak ada lagi ya yang mau memberikan solusi. Mungkin juga sudah terwakilkan oleh teman-temannya. Nah, baiklah. Jadi di sini Aziza, kita memiliki dua alternatif solusi ya. Itu dari Hafiz. Itu ada coba di Aziza meminta keringanan gitu kepada ketumnya untuk lebih memperhatikan kinerja adik lagi, biar nggak terasa lebih terbebani gitu. Terus saran dari Indah itu memperbaiki pola tidur, biar kalau tidur yang berkualitas bisa lebih produktif gitu. Baik, dari kedua alternatif solusi ini, kira-kira yang mana nih yang mau dipakai Azizah, yang sesuai dengan diri di Azizah? Menurut Jeja, Mbak, alternatif itu tuh ada kaitannya gitu. Nah, misalnya dari saran Kak Arif tadi udah terlaksana, otomatis kan itu tanggung jawabnya kan berkurang gitu kan, karena dikasih keringanan. Otomatis jam tidur itu jadi nambah kayak gitu. Yang seharusnya tadinya jam 1 tidur atau jam 2 tidur gara-gara banyak editan atau banyak tugas lainnya, karena tanggung jawab itu udah berkurang, otomatis jam tidur juga jadi bertambah gitu, Mbak. Mungkin bisa paling cepat jam 11 kayak gitu tidur. Oke, baiklah. Jadi Dek Azizah bisa memakai kedua solusi ini karena dirasa saling berkaitan. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih banyak ya karena kita sudah membahas permasalahan, kita sudah memberikan alternatif solusi, dan Dek Azizah juga sudah memutuskan solusi apa yang sesuai gitu. Jadi kegiatan ini akan segera berakhir ya. Namun sebelumnya Mbak mau mendengar dulu nih pesan dan kesan dari teman-teman sekalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok. Boleh dari Dek Ziza dulu selaku masalahnya yang dibahas. Kesannya itu sangat senang dan lega ya Mbak, karena selama ini kan jarang gitu cerita ke orang kayak gitu dan nemuin solusi secara langsung. Jadi ya alhamdulillah bersyukur aja gitu ketemu dengan kakak-kakak, mbak-mbak, teman-teman, adik-adik yang mau mendengarkan secara penuh dan ngasih solusi kayak gitu. Kalau pesannya jangan sampai teman-teman mengalami permasalahan sama kayak saya gitu. Karena kalau stres kayak gini tuh emang benar-benar pusing, Mbak. Kayak gitu. Itu aja. Baik, terima kasih Dek Azizah. Ada lagi satu perwakilan lagi dari teman-teman yang mau mengungkapkan pesan dan kesannya. Silakan. Dek Deka, Misna, Indah, Swi, Hafiz. Silakan Deka. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi kalau untuk kesan dan pesan dari kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, kesannya sangat senang juga, di mana juga sebagian dari permasalahan Jija juga ada
pada diri Deka juga. Jadi di sini Deka juga ikut menemukan solusi gitu terhadap permasalahan yang dialami. Kemudian pesannya semoga apa yang diberikan oleh teman-teman tadi solusinya bisa Jija terapkan, dan semoga motivasi belajar Jija jadi lebih baik lagi, terus Jija juga lebih menurun lagi agar bisa kembali belajar secara maksimal. Ini tuh Kak. Baik, terima kasih Deka. Amin ya, semoga kita doakan bersama, semoga Aziza cepat melewati masa-masa stresnya, dapat segera kembali berbahagia. Baiklah teman-teman sekalian, karena waktu kita sudah habis ya, untuk pertemuan selanjutnya kita ada yang mau beri saran nggak? Hari apa? Atau hari Selasa pada jam yang sama atau gimana? Selasa dengan jam yang sama aja, Mbak. Oke, yang lain gimana? Setuju nggak? Boleh Kak. Boleh, boleh. Oke, baiklah ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya itu minggu depan kita akan melaksanakan kembali konseling kelompok itu pada hari Selasa depan pada jam 13.00 ya, pada jam yang sama seperti hari ini. Nah, baiklah teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok dari awal sampai akhir dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan semoga kita juga dilancarkan segala aktivitasnya. Baiklah teman-teman sekalian, karena kita jamnya sudah habis, kita berdoa dulu ya untuk penutup. Silakan Hafiz dipimpin doanya. Oke teman-teman, untuk mengakhiri sesi diskusi kelompok kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Hafiz. Saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman sekalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan kalau yang masih ada kegiatan lainnya boleh live ya.